Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Junoa di program Ngobrol Soal Otomotif ya. Apalagi kalau bukan di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Gimana kabar otomotif lover semua hari ini? Semoga sehat semua karena memang cuaca memang lagi sering hujan ya di sini ya. Jadi saya doakan semua sehat semua. Oke, di malam hari ini kita sebelum ngobrol selalu saya ingatkan ya, siapkan cemilan, siapkan makanan Anda. Jadi kita nonton program ini sambil kalian makan-makan cemil-cemil ya. Di tema kali ini kita kedatangan bintang tamu juga. Ini juga yang sebenarnya kemarin, cuman ini yang baru-baru belum datang ini kemarin ya. Temanya hari ini, capek gak sih kalian? Oke, langsung aja kenalan lagi sama Velocity Voyager. Selamat datang di Bincang Otomotif. Yuk, ini baru-baru, ini yang baru-baru lagi ya. Bisa dikenalkan ke otomotif lover semua, siapa dan apa ininya di Velocity. Yuk. Oke. Jadi nama saya Safarazi Altariskila, nama panggilan Atar dan codename Racer Tartar. Saya berlaku sebagai member aja di Velocity. Oke. Ini masih muda berarti ya? Iya. Umur berapa kau Iya, tahu? 14 tahun. 14 tahun. Oke, lanjut geser sebelahnya. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Nama saya Buce Nuriski, bisa dipanggil Buce. Kalau perlu racer name BHU, biasa BHU77. Saya salah satu founder dari Velocity Voyager. Oke, founder ya. Oke, lanjut geser yang paling ganteng sendiri nih. Halo, saya Prilly Damayanti, biasa dipanggil Prilly, nickname di Go-Kart PD07. Saya co-founder dari Velocity juga. Velocity. Oke, di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Amjad Mulkus Fathur Rahman, bisa dipanggil Amjad. My codename Arthur Amjad. Umur 24 tahun. 24 tahun. Oke, single atau udah pernah? Single. Oh, single Alhamdulillah, guys. Single. Lanjut geser. Ini kemarin udah datang ini. Kenal lagi, kita spill lagi siapa namanya ini. Halo semuanya, ketemu lagi ya. Saya Andreas Tulkita sebagai co-founder di Velocity Voyager. Kalau biasanya saya kalau pas main go-kart itu pakai username Yas. Ya. Gitu. Oke. Jadi otomotif lover mereka ini datang lagi, kita akan ngobrol lebih dalam lagi soal teknisnya ya. Jadi kemarin yang di episode kemarin kita sudah ngobrol soal siapa sih Velocity Voyagers ini, terus apa aja. Nah, sekarang kita ngobrol soal teknisnya dan pengalaman-pengalaman mereka. Dan ini bocorannya mereka ini sering keluar negeri ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, langsung ke Mas Buce. Mas Buce, Ya. ini buat para otomotif lover, mereka tidak tahu nih cara apakah menyetir itu go-kart ya, go-kart yang kalian ini tekuni, apakah berbeda dengan go-kart yang mesin atau gimana tuh Mas? Well, kalau misalnya kita bicara cara berkendara, pasti berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil pada umumnya. Jadi kalau pada go-kart itu banyak istilah-istilah teknis seperti flat out, understeer, oversteer, dan banyak hal-hal yang lain, termasuk kalau misalnya kita bicara apex dan lain-lain, itu banyaklah hal-hal teknis. Tapi pada dasarnya berbeda. Oke, jadi berbeda secara teknis juga berbeda, dari penyebutannya juga berbeda ya, macam-macam ya. Betul. Nah, yang Velocity tekuni adalah yang masih mereka fokus adalah go-kart listrik berarti ya. Go-kart rental sih sebenarnya. Oh, rental. Apa namanya? Rental Go-Kart. Rental go-kart, jadi go-kart. baik itu mesin maupun elektrik. Oh, bisa semua ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, Mas Buce, menurut Mas Buce, apa yang membedakan ya nyetir dengan go-kart yang listrik atau dengan mesin tuh yang paling dominan itu membedakan apa Mas Buce? Yang paling pertama yang membedakan adalah sensasi. Sensasi. Kalau go-kart mesin, kita ada suara mesin yang bikin adrenalin rush. Benar. Kalau elektrik kan silent ya. Iya benar, nggak ada suara. Cuman dari sisi torsi, go-kart elektrik itu torsinya instan. Jadi ketika misalnya kalau kita Gas. injek pedal gas, kita langsung bisa dapat energi yang full gitu lah. Sedangkan kalau mesin itu kan pasti dia ada naik dulu Iya, betul. gitu. Oh,
Oke, Itu jadi paling itu, kentara. itu yang paling terasa ya. Itu yang paling terasa. Jadi buat otomotif lover semua, kalau kalian mau lagi mencoba buat main go-kart, apalagi go-kart listrik ya. Ini set kalian sama ya di Grand City ya berarti ya? Tempat Home latihan track kita home track ya. Home track kita di Grand City. Nah itu berarti kalau kalian mau coba go-kart listrik, kalian harus tahu bedanya ya. Jadi buat awal-awal itu adaptasi dulu mungkin ya. Betul. Adaptasi dulu. Oke, kalau buat Mbak Prilly, dirimu sudah berapa lama Mbak Prilly mau mulai latihan awal mula go-kart sampai sekarang waktu itu? Actually saya awalnya berangkat dari drag race sih. Waktu, Oh, dari drag race? Iya, SMA dulu. Wih, gahar guys, drag-dragan guys. Lalu memang interest sama adrenalin rush juga, jadi balapan itu kayak udah jadi DNA mungkin ya. Jadi ngelihat go-kart sedikit waktu kami tinggal di Malaysia juga hampir setiap minggu kita go-kart sih. Oke, berarti memang dari tahun berapa kalau boleh tahu? Mulai main go-kartnya ya, bukan dragnya ya? Go-kartnya itu 2017. 2000 Kalau yang 2017. mulai intens 2017. Iya, intensnya betul. Oke. 2017. Jadi for your information semua otomotif lover, mereka bertiga ini satu keluarga ternyata. Nah ini anaknya ini sekarang, anaknya. Yuk kita kenal dulu sama Atar. Atar, dirimu sekarang di umur 14 ya? Iya, 14 tahun. Apa yang membuat kamu tertarik nih sama go-kart ini? Jangan bilang disuruh orang tua ya. Ya jelaskan ke otomotif lover ya. Jadi mulai go-kart itu gara-gara ya juga suka adrenaline rush, terus go-kart itu juga salah satu cara aku ngeluarin stres. Jadi Oke. sama marah gitu. Emang stres apa mau bapak sih? Ya. Kalau mak bapak tahu bener stres. Mikir duit kau apa kau? Kau stres apa berapa setahun? Stres sekolah. Oh iya. Bisa aja. Ujian. Oke, jadi pertama kali memang langsung nyemplung di go-kart. Apa dulu pertama kali apa? Nyetirnya apakah langsung go-kart dulu diarahin bokap? Di time zone. Oh, latihan dulu ya. Apa simulator. go-kart kecil-kecil motor dulu. Iya. Oh. Terus baru go-kart, terus ya mobil beneran. Sampai sekarang. Iya. Berarti kalau papa manggil ya papa mama atau bokap nyokap Abi, babe bunda. Oh, abi bunda. Jadi kalau abi sama bunda latihan dirimu juga ikut. Iya. Iya. Kalau pas lagi ini ya. Iya. Nggak boleh nggak ikut ya, harus ikut. Jadi udah berapa lama kamu dan sama kayak abi juga ya? 2017 atau lebih yang lagi 2020 kan? Apa mulai Mulai nyemplung di go-kart. 2024 Ya, ya. Oh, 2004. Oh, masih baru itu kan ya berarti ya? Masih baru ya? Oke. 2017 masih 5 tahun berarti dia. Oh iya. Iya benar. Oke, saya lagi ke Amjan ya? Ya, betul. Amjan. Bang Amjan, dirimu sudah berapa lama nih main di go-kart listrik ini? Masih 1 tahun. 1 tahun? Awal tahun 2025. Wih, baru banget berarti ya? Baru, Pak. Ya, Baru dan banget, itu masih baru bisa main mobil juga. Maksudnya nyetir mobil gitu kan. Oke. Jadi dirimu sudah baru banget dan langsung nyemplung. Apa yang buat tertarik sih? Kan banyak tuh balapan yang lain tuh. Kenapa kok go-kart tuh? Ya karena dulu itu waktu kecil ingin jadi pembalap Formula One, cuman nggak kesampaian ya. Waktu kebanyakan anak kecil ditanyakan cita-cita saya pembalap Formula One, serius. Oh serius? Iya. Wih, balap Cuman mobil. karena saya dulu kan waktu di kampus saya kan langganan Jawa Pos, kebetulan koran. Oh, Terus ada iya, apa iya, namanya iya. 1 triliun atau berapa gitu buat jadi pembalap Formula One ya sudah, nggak mungkin kan? Ya udah jadi buat go-kart. Oh gitu, jadi karena nggak bahasa Jerman itu nggak nyucuk ya. Nggak nyucuk ya, bahasa Jerman. Hepeng nggak nyucuk ya akhirnya. Oke, otomotif lover jangan kemana-mana. Ini seru banget ya kita ngobrol sama mereka nih. Nanti habis ini kita akan kulik lagi lebih dalam soal pengalaman mereka tanding di luar negeri dan cobain sirkuit-sirkuit di luar negeri. Oke, tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Nonton sambil makan, jangan lupa. Sambil nyemil, jangan lupa. Oke, lanjut lagi. Atar, dirimu
selama main go-kart ya, sirkuit mana aja yang pernah kamu cobain? Di Surabaya udah pasti home base kan. Nah, selain Jakarta nyoba mana lagi? Selain Surabaya, sorry. Ya, jadi pernah nyoba di Jogja, tapi ya gitu. Apa gitu? Gak tahu, penonton gak tahu apa gitu. Berantem. Oh, Iya, polos ya, Wak. berantem. Ya wes, oke. Terus berarti Jogja udah pernah nyoba? Ya, Jogja, Oke. Jakarta, di Malaysia juga. Ya. Di Malaysia? Hmm. Malaysia. Nah, dari semua sirkuit itu yang kamu paling happy buat pingin balik lagi itu di sirkuit mana tuh? Sirkuit yang paling aku mau balik lagi itu Evolve Di mana tuh? di Malaysia. Di Malaysia. Kenapa? Ya, pertama tracknya seru, terus ya seru. Guys, terikat guys. Iya seru. Seru doang guys. Seru, Ya, terus. ya. Ya, tracknya juga interesting gitu loh, unik dari Unik. ya. Dari segi layout, dari segi apa hiasan-hiasan tepi-tepinya. Iya, gitu terus kan. Oh, oke. Evolve itu juga mix outdoor sama indoor. Jadi Oh, oke oke. iya, Dan dapat sensasi outdoor sama indoor. di Indonesia nggak ada gitu. Outdoor Sejauh nggak ini ada. belum ada. Belum ada. Sejauh ini belum. Oke, kalau Om Buce, Siap. apa mau ya? Apa? Sirkuit, apa Sirkuit. lupa. Gara-gara dia ngomong berantem ada aku udah lupa. Sirkuit mana aja yang pernah dirimu cobain di selama main go-kart nih? Well, yang pasti kalau Surabaya cuma ada, kalau di Jawa Timur hanya ada 2. Di Grand City yang indoor Ya. sama di BNS. Oke, BNS ya Terus, tahu. terus sama pasti satu paket di Jogja udah pernah coba, di Jakarta kita coba total ada 4 track. Ada di Barcode, ada di Kart Inc, terus di Go Kart Avenue sama di Playtopia. Playtopia. Oke, berarti Indonesia udah katam lah ya. Kayaknya udah Oke. nggak ada opsi gitu kalau di Indonesia. Oke, Terus terus? kalau di luar di Malaysia itu total ada 5 sampai 6 track yang kita coba, termasuk tadi yang disampaikan sama Atar ada Evolve. Oh, banyak ya di Malaysia ya? Di Malaysia tuh banyak. Di Malaysia tuh kalau misalnya kita mau full team mungkin 10 sampai 11 track. Beda kota doang. Sama-sama di yang ada yang di KL atau Selangor, ada yang di Johor. Oke. Gitu. Terus kita pernah coba juga kemarin kebetulan saya baru pulang dari Vietnam, jadi kita coba yang di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Terus bulan Desember kita coba di City Track Tokyo. Di Tokyo, di Ya, Jepang. Di Jepang. Banyak juga ya pengalaman Mas Bucen ya. Dan paling pingin balik lagi. Kalau di mana? pengen balik lagi dari 2 stream berbeda, kalau misalnya kita bicara dari sensasi berkendara, di Malaysia itu ada go-kart mesin Root namanya, Racing Underdog. Dia punya beberapa franchise. Tracknya gimana tracknya? Tracknya keren. Yang paling bikin keren adalah go-kartnya, well maintained. Alatnya ya. Betul. Tapi kalau dari sisi layout track, Ha? paling keren itu menurut kita selama ini di LEL. Di LEL. Malaysia juga. Oke. Oke. Berarti kalian satu paket ya? Kalau misalkan berangkat, Satu ikut paket. berangkat juga? Satu paket. Udah, langsung kantin aja. Ajan, dirimu udah pernah nyobain track mana aja di Indonesia ini? Apa di luar negeri juga? Enggak, masih kalau di luar negeri belum ya. Masih kalau di Jawa Timur itu BBL pertama kali, terus di Drive In. Oh, di Surabaya. Lamongan ada? Ada. Oh, tapi outdoor atau outdoor apa namanya? Mesin atau Mesin. listrik? Mesin. Oh, mesin ya? Mesin Mesin ya? potong rumput gitu. Terus di Surabaya Drive In. Terus di Jember Transmat Jember. Oh, ada sana. Oke, Terus kalau di Jakarta Kart In sama Barcode. Barcode. Iya. Oh. Yang pengen balik, pengen Saya pingin balik kalau lagi. pingin itu ya Dreamin pasti kan home base kan. Cuman karena saya pingin melakukan yang di Jakarta itu Oke. untuk membawa Surabaya tentunya komunitas juga kan. Oke. Wih, berarti Kejuaraan. pengen Saya pingin gitu. kompetisi ya? Di Barcode ya. Wih, Oke, kalau dirimu apa Om? Apa ini? Emang kan sudah tanya kan, yang pengen balik aja dah. Emang udah tanya kan, yang kemana aja udah tahu tuh. Yang pengen balik, kalau yang di Indo pasti yang di Jakarta, yang di daerah PIK 2, yaitu Kart Inc.
Ya itu karena ada apa? Tinggiannya apa? Betul, namanya? dia Levelnya ya? multi level, go-kartnya juga cukup kenceng dan sekarang juga lagi ada kompetisi yang franchise-nya lumayan bergengsi juga di sana. Habis ini Udah berjalan. udah berjalan. ini Tapi ada- kalian ikut nggak nih? Kebetulan enggak. Yang ini nggak ikut, tapi Kebetulan. nanti yang tahun 2000 bulan kapan? Kayaknya kalau mau ikut harus season berikutnya, entah akhir tahun atau tahun depan. Oh sih, semoga aja bisa lah, semoga rezekinya ada lah. Oke, sip. Oke, Otomotif Lover nggak berasa ya. Habis ini iklan dulu, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol pengalaman mereka mengikuti kompetisi apa aja, terus langkah-langkahnya apa aja. Jangan mana-mana, tetapi Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Nih kita ngobrol soal go-kart ini ya, ternyata nggak hanya di atas yang kita tahu, nggak sekedar umum, ternyata lebih dalam lagi mereka itu juga sudah jam terbangnya itu udah tinggi. Padahal ini go-kart tuh, yang bagi kita orang umum ini seperti mainan, tapi bagi mereka itu benar-benar tempat buat refresh ya, buat refresh dan juga adrenalin. Kita ngobrol lebih lanjut, Mas Buce sama Mbak Prilly. Mbak, ini pengalaman kalian, apa saja sih yang biasanya kalian buat secara teknis, skill. Nah, itu yang kalian pakai waktu pertama kali coba sampai sekarang, yang kalian asah itu apa sih biasanya, Kak? Yang kalian dapat. Nah, silakan Mbak Pri dulu dah. Yang pasti awal tuh kita memang harus adaptasi dulu sama track ya. Oke. Track dan go-kartnya sendiri. Dan yang paling penting itu racing line. Maksudnya gimana sih? Line. Jadi gimana kita ngambil apa ya istilahnya, gimana ya? Mau belok atau ya, manuver, jadi ancang-ancangnya Apex-nya gimana? itu kita harus tahu. Karena itu yang menentukan gas dan rem kita nantinya itu. Seperti gitu. itu, Mas, begitu. Nah, terus kalau Mas Buce ngefeel sama unitnya tuh gimana, Mas? Kan unitnya kan bebas kan dia, random Betul, lah ya. random. Makanya sebetulnya kalau saya sih yang pertama di preparation phase atau fase preparation, fokus sama akurasi yang penting menurut saya. Akurasi. Betul. Jadi kita tuh gimana cara kita biar fokus sehingga akurasi kita tuh bisa terjaga. Tadi udah disinggung tuh masalah racing line. Jadi ada istilahnya slow in fast out. Slow and fast. Oh. Ya, jadi artinya kita lebih baik pada saat masuk, pada saat ada belokan, masuknya pelan tapi keluarnya cepat. Oke. Masuk pelan keluar cepat. Ya apa, Bos? Masuk Jadi gini ya, mungkin masuk ya, masuk pelan keluar cepat, Bos. kayak ambigu ya. Jadi kadang kan kalau misalnya kita melewati tikungan ya, misalnya kalau misalnya kita kayak naik motor atau mobil di jalan, kadang kalau kekencengan kan pasti kan kebablas ya keluarnya. Ya, benar, supaya benar. go-kart itu beloknya agak susah. Jadi kita itu kalau mau masuk kita harus pelan dulu supaya ini agak teknik Ya, sedikit ya. supaya bobotnya go-kart tuh pindah ke depan. Oh. Nah, makanya kita harus pelan dulu, direm dulu. Set, belok. Kalau misalnya bobotnya udah pindah ke depan, baru tuh go-kart mau belok. Oke. Nah, supaya kita bisa kenceng kan keluarnya. Nah, jadi itu makanya supaya bisa belok. Masuk beloknya pelan, gampang, habis keluarnya lewat. bisa kenceng. Oh, gitu Mas Buce. Ya, Itu Mbak sebenarnya. betul. Apakah ini kalau dari segi pengalaman ya, Atar kan kita sih ngobrol-ngobrol off the record, dia main slalom. Betul. Apakah juga baca track juga kalau main go-kart? Kan kalau slalom kan sambil jalan kaki muter, sambil merem, nanti bayangin ya gitu juga kan? Apakah go-kart sama? Harus baca track dulu atau gimana tuh? Baru tahu selanya di mana tuh? Oke Mas Buce lanjut aja. Ayo gitu baru tahu. Ya Pak, apakah sama? Apakah gimana tuh? Ya sama sih, tapi kalau go-kart kan lebih udah nyaman, udah bisa. Itu aku cuman satu lap itu latihan-latihan dulu, baru yang lap lanjut-lanjutnya itu udah bisa. Oke. Nah beda kalau sama slalom ini, aku masih noob kalau slalom. Oh masih baru, nggak masalah. Ya, jadi nervous gitu loh. Oke, Amjad, ini kan capek ya. Kalau dari cerita mereka, pengalaman mereka apa nyetir go-kart tuh capek ya. Yang bikin capek itu apa sih, Jad? Apakah kita duduk terus, fokus, akhirnya energi kekuras itu atau gimana menurut? Ya betul, jadi kita harus fokus terus kan kalau main go-kart. Kalau pengen sebenarnya go-kart itu kalau yang kenceng itu bukan dari kenceng satu lap aja, enggak. Jadi konsistensi. Nah konsistensinya itu yang bikin kita capek. Konsistensi menjaga lapnya gitu. Nah, itu kan harus menyesuaikan ritme dan
tekniknya kan harus selalu perfect gitu kan. Oke. Nah itu. For your information, Automotive Lover, berarti mereka ini yang paling cepat Amjan loh. Ya, berapa Betul, speed Amjan? Ya Time waktu berapa? Kalau di home track, Dia berapa pada track? 32 sama kayak Mas Buce 32. Oh, Buce juga 32? Iya. Wih. Nah itu gimana Mas Buce kok bisa dapet 32 kan nggak semua orang bisa dapet tuh. Bener-bener fokus kah atau udah hafal ngelontok kah tracknya atau gimana tuh? Enggak, tadi sebenarnya udah disampaikan sama Mas Anjit, karena go-kart rental itu ada sesi 7 menit. Di 7 menit sesi itu sebetulnya kita harus jaga momentum sama fokus aja. Kalau menurutku itu yang paling penting. Karena biasanya di antara kita semua nih, kalau dilihat nih time-nya, rata-rata dapat best time itu di lap-lap terakhir. Oh gitu. Jadi ngejar ya Mbak? Atau Mbak Prilly gimana? Ada sendiri nggak kalau buat biar ngejar waktu biar nggak kalah sama yang top speed 32 detik ini? Ya itu memang dan harus banyak latihan juga sih, jam terbang Mas. ya, Betul, jam karena memang dan ini satu lagi kondisi go-kart juga sangat menentukan sih. Nah itu, kita kan nggak bisa milih ya. Iya betul, apalagi rental go-kart ya. Jadi memang kadang kalau event juga kadang laki mungkin itu ya salah satu hoki betul. Seperti itu. Wih, banyak banget ilmunya ini Automotive Lover. Jadi mereka ini sudah menerangkan tadi ya. Jadi ilmu go-kart tuh nggak asal ngegas jalan doang, tapi memang benar-benar tahu time, tahu momentum dan sebagainya itu diterangkan semua. Oke, habis ini di segmen terakhir kita akan ngobrol apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Jadi ada produserku ini ya, dia itu beratnya 100 kilo. Kemarin tuh dia coba go-kart listrik yang di situ sama mereka ini. Tapi hebat tuh, pertama kali turun dapat berapa 44 detik ya? Oh, kilo 44 detik. Padahal itu dia pakai go-kart yang paling tanda petik zong lah. Zong ya, entah itu baterainya ngedrop apa, kurang dicas waktu itu gelembung baterainya. Oke, balik lagi di Bincang Otomotif, fueling automotive passion. Oke, sekarang kita ke satu-satu. Kita kasih ke Automotive Lover ya, tips atau caranya awal mula dirimu bermain go-kart bisa disampaikan biar mereka kalau mau main go-kart, oh aku ingat omongannya Atar nih, nah tak coba. Nah, apa Tar? Nah, pertama harus ada rasa berani lah. Oke, Soalnya kan benar. kalau di go-kart itu kalau takut itu pasti luambat. Luambat, saking lambatnya loh. Luambat. Kayak sering sebel ketutupan orang lambat itu kayaknya itu. Kata Surabaya nih ya. Luambat. Ini juga untuk orang-orang yang selalu ngeblok track ya. Selalu lambat. Gimana tuh maksudnya ngeblok track? Maksudnya ngalangi diri mau Iya, nyala. iya. Oh, ya. Oke, jadi harus Berani. Terus Benar. fokus juga. Coba ganti. Mas Buce, gantian. Yo, apa aja nih yang bisa sampaikan nih? Kalau dari aku sih mungkin relate sama yang Atar sampaikan. Jadi kita go-kartnya mau ngapain dulu sih? Mau sambil selfie? Mau adrenalin rush? Benar. Mau cari koneksi atau apa gitu. Jadi menurutku itu dulu ditetapkan gitu. Dari situ baru misalnya kalau kita buat kayak kita nih adrenalin rush gitu ya. Paling pertama tadi udah tersampaikan berani. Yang kedua kita harus pastikan bahwa kita tuh safety. Benar. Pastikan karena namanya olahraga pasti selalu ada cedera atau resiko. insiden. Benar. Betul. Jadi itu safety itu paling pertama kok. Tuh teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Mbak Prilly. Kalau aku karena sebagai cewek ya, pasti rasa takut itu lebih tinggi kan, apalagi untuk balapan. Dan itu sangat sedikit cewek yang berani untuk balapan. Oke. Jadi itu yang paling utama untuk woman racer itu memang keberanian sih. Keberanian. Betul, sama mengasah feeling ya. Feeling kita. Nah, itu feeling intuisi itu ya. Intuisi kita itu harus jam main. terbang ya berarti. Betul, jam terbang. Oke. Itu. Tadi maksudnya apa itu? Skill berarti nanti lama-lama. Semakin lama jam terbang, semakin lama akhirnya kebentuk skill itu ya. Betul. Gitu. Skill itu lebih. Mantap. Biasa lagi ya. Betul. Nah, Amjan, dirimu dulu basicnya pembalap kah atau bukan? Bukan, cuman main PS aja sih. Oke, main PS guys. Akhirnya sekarang bisa jadi tercepat, gokil. Apa bisa dikasih tahu? Resepmu apa nih? Ya. Jadi
kalau pengen cepat itu paling enggak harus punya teman yang lebih cepat sebenarnya. Oh, Awalnya tertantang. gitu. Iya. Dia tertantang jadi. Iya, dulu kan Oke. awal-awal ke drive in itu kan, ya bener saya awalnya 1 menit ya memang ya lebih cepat. Pak Yudi ya, ya, Yudi, serius. ya. Cuman waktu itu saya tercepat di situ. Oh. Nah, saya pikir kan ya udah gitu kan, terus tapi meningkat. Terus ketemu Mas Buce sama Buce. Prilly waktu itu kan. Udah detiknya 39, saya masih 40 waktu itu kan. Oh, tertantang di Ya, situ. saya kenal sama Mas Buce itu, terus lebih cepat gitu. Gitu. Apakah main bareng kah? Berdua atau satu-satu atau gimana tuh kalau dulu? Bertiga. Oh, langsung bertiga? Iya, bertiga. Sekali berangkat 3? Sekali berangkat tiga. Oh, oke. Jadi main blok-blokan, main apa gitu semua ya. Seru di situ ya. Iya, Keluar iya. semua bahasa-bahasa yang kita lakukan. Nah, itu keluar semua udah. Itu aja sih. Oke. Nah, dirimu Om, apa Om? Ya, yang pasti kalau bisa suka membawa aja. Karena kalau bisa di track, ketemu orang lain, membawa aja nggak apa-apa. Mau deh. Ah. Pokoknya jangan introvert lah ya, ngobrol aja. Karena, kalau misalnya kalian nemu rival, contoh kayak pertama kali itu kita yang pertama kali ketemu tuh saya sama Mas Buce. Mas Buce. Nah, jadi kita waktu itu secara nggak langsung rival. Oh, hasil kalian sama-sama sewa di situ, ngobong di Iya, situ. Oh. Akhirnya dalam satu sesi aja baru pertama kali kenal udah main sampai 10 kali. Karena dirimu lihat Mas Buce lagi turun lapangan Ya, gitu atau sama-sama gimana? nggak mau ngalah. Nah, Oh. akhirnya sama-sama ngulik, diskusi bareng. Akhirnya waktu itu kita yang bisa nemu paling kecil duluan. Kayak Oke, gitu oke. sih. Wih, dari go-kart ya bisa nambah saudara ya, bisa nambah networking ya. Berawal mereka dari awal mula sama-sama sewa, booking buat lapangan, ternyata ketemu di situ nyambung, akhirnya ngefeel. Wih, luar biasa. Oke, terus habis gini kita ngomong apa? Tadi ngomong apa kau? Kapten iya. Ju. Oke, ada pengumuman penting, ada apa nih? Oke, Ya, betul. jadi mungkin sebelum acara berakhir atau gimana ya, saya mau nyiapin bocoran dikit lah. Dan dikit. Jadi kemarin kita sempat ada ngobrol sama dari pihak Jawa Pos, yang intinya kita akan coba berkolaborasi dengan Jawa Pos buat ngadain event go-kart di Surabaya. Wah, Jadi keren. Kita Keren. go-kart di Surabaya, ya doain aja semoga lancar lah. Nanti teman-teman juga kalau bantuin ikut acara kita ya. Berarti ini untuk umum ya? Oh, Untuk umum tidak ada spesifikasi apapun, itu pembalap nasional atau masih ada. mau bebas. Semua welcome. Bebas kita semuanya. rame-rame aja. Tanggalnya belum tahu. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Oh, coming soon guys. Oke, pemirsa Otomotif Lover seru banget yang ngomong sama Velocity ini ya. Jadi kita banyak ilmu, banyak juga silaturahmi, banyak teman dari grup go-kart ini. Apalagi kalau mereka sampai ke luar negeri saling-saling berbagi cerita dan pengalaman dan kompetisi. Ya, terima kasih sudah datang di Bincang Otomotif kasih. Felicity Voyager. Buat Otomotif Lover, jangan kemana-mana. Habis ini kita lanjut lagi acara apa yang setelah Bincang Otomotif. Saya Jonaha pamit dulu sama tim Velocity Voyager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Otomotif, Yuli, your automotive passion. Thank you. Oke. Thank you guys. Thank you. Ditunggu acaranya ya. Oke, keren.